Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini saya akan menyampaikan penyakit darah pada pisang yang disebabkan oleh layu fusarium atau Pseudomonas solanacearum. Ya, barangkali ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya adalah Adi Nugroho, di mana saya mengawal produk-produk agro pada PT Natural Nusantara. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, ini adalah ciri-ciri umum yang sering kita jumpai pada tanaman pisang di mana sudah terserang oleh penyakit yang disebabkan oleh layu fusarium, ya, atau penyakit darah ini, yaitu pertama daunnya kemudian terjuntai ke bawah berwarna kuning dan lama-lama mengering, ya. Kemudian kalau kita potong, ya, ini akan parah, adalah yang sudah parah berwarna coklat, tetapi dimulai dari warna merah jingga hingga merah, akhirnya ke warnanya ke coklat. Untuk tanaman pisangnya sendiri, ya, tentu saja tidak bisa dimakan. Begitu kita belah, maka bagian dalamnya berwarna kecoklatan dan barangkali juga mengeluarkan lendir berbau kurang enak atau berbau kurang busuk, ya. Terkadang ada cairan coklat yang netes di situ. Ya, ini adalah ciri-ciri umum penyakit yang terserang oleh layu fusarium, ya. Ini adalah yang makin parah pada tanaman pisang ini, yaitu daunnya sudah berwarna coklat semuanya. Jadi hampir semua bagiannya sudah terserang penyakit layu fusarium. Jadi coklat, kemudian bagian dalamnya tanaman pisang juga demikian, dan baunya makin lama makin menyengat. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, pada saat saya di Balinggi, saya jumpai kejadian di mana tanaman pisang yang terserang layu fusarium ini atau penyakit darah ini dijadikan sebagai tanaman pembatas di bagian tanggul air, ya. Di belakang saya sana, di sebelah kiri adalah air, di sebelah kanannya adalah tanaman yang akan ditanami. Nah, kejadiannya adalah tanaman padi di belakang saya yang sebelah kanan saya, ya, sebelah kanan saya atau kiri saya sekarang ini adalah ditanami padi, dan itu padinya selalu gagal akibat penyakit-penyakit yang disebabkan oleh layu fusarium. Nah, kemudian sekarang dia menanam kacang. Makanya dia bertanya kepada saya, kenapa kok tanam saya gagal terus? Karena saya sudah menggunakan teknologi NASA. Ternyata penyebabnya adalah tanaman pisang yang menjadi pembatas tanggul tadi. Pada saat air meluap, layu fusarium atau bibit-bibit penyakit tadi yang mengikuti air masuk ke dalam lahan padinya. Nah, setelah kita lihat, kita cek di sini, kita potong, ternyata yang kecil pun juga sudah terserang kena penyakit layu fusarium. Nah, ini adalah penyebabnya. Kalau kita lihat pada mikroskop, maka dia akan berada di dalam tanah, dan ini disebabkan oleh Fusarium oxyforum, ya. Ini adalah layu fusarium yang sering menyerang pada tanaman pisang kalau kita lihat mikroskop seperti ini, ya. Dan ini bisa di dalam tanah lama karena memiliki kelembapan yang tinggi, ya. Jadi pada saat kelembapan yang tinggi, maka penyebab penyakit pisang darah ini atau pisang terserang penyakit Panama ini bisa bertahan lama apabila kondisi lahannya lembab, ya. Kondisi lahannya lembab atau mungkin tergenang. Ini akan mempengaruhi jumlah penyakit yang ada di dalam tanah, ya. Jadi hindarkanlah genangan air dengan drainase yang baik, ya. Upayakan drainase yang baik supaya kondisi tanahnya tidak lembab. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, ya, penularan ini bisa dilewati atau melalui, ya, benih ataupun bibit yang akan ditanam. Jadi memang sebelumnya itu tanaman pisangnya sudah tertular oleh penyakit darah ini dari induknya. Oleh karena itu pada saat kita mau menanam pisang, maka bibit harus kita pilih yang benar-benar sehat, ya, dari sejak awal. Ya, kita coba dulu, kita tanam, ya, barangkali 1 bulan di tempat yang baik sebelumnya. Kemudian kita lihat selama 1 bulan, kalau sudah itu tidak tertular, maka kita pindahkan lagi ke lahan ataupun tempat yang kita sudah siapkan, ya. Jadi upayakan bibitnya itu memang sudah bersih ataupun tidak tertular oleh penyakit layu fusarium. Yang kedua adalah peralatan yang digunakan, ada arit, ada apa, ya, macam-macam, mungkin pada centong dan lain sebagainya, itu mesti dibersihkan terlebih dahulu
setelah digunakan untuk memotong tanaman pisang ini. Karena ini bisa menularkan kepada tanaman pisang yang sehat melalui peralatan yang kita gunakan pada tanaman pisang yang sakit, ya. Jadi tanaman ini bisa ditular oleh peralatan. Maka oleh karena itu peralatan-peralatan yang kita gunakan pada saat kita membongkar tanaman pisang yang sakit akibat layu fusarium itu sebaiknya dibersihkan, bisa menggunakan dengan alkohol ataupun yang lainnya. Penularan yang berikutnya itu melalui tanah dan melalui air. Tentu saja karena ini tanaman pisang ini adalah tanaman yang suka dengan air dan tanah yang agak lembab, ya teman-teman semuanya. Tentu saja kalau tanahnya apalagi yang masih bergandengan dengan induknya, jadi bibit dengan induknya atau tanaman muda dengan induknya, maka kemungkinan besar bibit ataupun anakan tadi tertular oleh induknya melalui tanah dan juga bisa melalui air seperti saya cerita pada saat kami berada di Balinggi yang menyebabkan kondisi tanah di seputaran tanaman pisang yang tertular oleh layu fusarium ini akan menular kepada tanaman yang lain. Nah ini pada tanaman tomat ya seperti ini, seperti angles begitu ya, dan ini adalah menjadi mutan ya, layu fusariumnya menjadi mutan seperti itu. Kemudian pada tanaman kentang sama seperti kayak angles seperti itu, dan tanaman kentangnya ya tertular baik di bagian akarnya maupun pada tanaman kentangnya itu sendiri. Ya, ini adalah kalau kita lihat lebih spesifik lagi ya dengan menggunakan TEM ataupun SEM lebih kecil lagi dengan mikroskop cahaya. Ya, koloni-koloninya tadi diperkecil. Nah, ini ukurannya seperti itu dan ini adalah bakterinya. Kemudian ada musuh alaminya yang namanya jamur trichoderma yang menjadi penghuni tanah yang bersifat dan berfungsi sebagai pengurai ya dan dapat sebagai agensi hayati ataupun sementator tumbuhan tanaman. Nah, Trichoderma cyanum ini terkandung di dalam natural glue yang ini akan menyerang Fusarium oxyforum ya. Kita lihat pada petri dish, maka Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, Trichoderma yang terkandung di dalam natural glue ini menyerang Fusarium oxyforum sehingga mengendalikan makin lama makin kecil Fusarium yang ada di petri dish ini, sementara Trichodermanya makin lama makin berkembang dan memakan Fusarium ya. Nah, ini adalah tanaman kelapa sawit ya, Trichodermanya berperang melawan Ganoderma. Kemudian Rhizoctonia yang biasanya juga menyerang pada tanaman kentang, ternyata Trichoderma bisa membatasi dan mencegah Rhizoctonia itu berkembang di dalam tanah. Ini adalah kita lihat pada petri dish ya teman-teman dan mitra-mitra semua. Dan ini adalah jamur akar putih, tanaman karet yang biasanya menjadi musuh utama daripada jamur akar putih ini. Ya, ini bisa dikendalikan dan dicegah dengan menggunakan Trichoderma harsianum yang terkandung di dalam natural glue. Jadi glue ini gunakanlah sesering mungkin untuk daerah-daerah tanaman-tanaman pisang yang banyak terserang ataupun bekas-bekas tanaman pisang yang terserang oleh penyakit darah atau penyakit layu fusarium ataupun penyakit Panama. Nah, pencegahannya sebetulnya biasa saja ya teman-teman semua. Tentu saja kita tidak menghendaki adanya genangan air sehingga perlu dilakukan yang namanya drainase. Jadi drainase ini sangat penting supaya apa? Supaya kita mencegah air di dalam tanah itu bukan sebagai alat untuk menyebarkan layu fusarium di dalam tanah ataupun di lahan-lahan yang sudah terserang. Jadi drainase perlu diperhatikan ya supaya tidak terjadi genangan. Yang kedua, perlu kita menaikkan pH, maka ada baiknya kita memberikan dolomit ataupun zeolit ya. Dan kemudian yang ketiga, sekaligus kita juga memberikan pupuk pada tanaman kita, yaitu dengan menggunakan organindo, ya, granul organindo. Ini kita sangat membantu untuk menaikkan pH, juga sekaligus untuk memberikan fungsi pertumbuhan pada tanaman pisang yang kita tanam pada saat-saat vegetatif. Nah, berikutnya adalah pemberian natural glue pada daerah-daerah yang sudah terserang oleh layu fusarium, ataupun yang belum sama sekali terserang oleh fusarium, maka dari awal kami sarankan sebarkanlah dan kemudian kocorkanlah ya itu natural glue pada lahan kita untuk apa? Untuk mencegah supaya layu fusarium pada tanaman pisang ataupun yang belum terserang itu
berpindah kemana-mana, kemudian bisa dimakan sendiri oleh natural glio itu dan memangsa layu fusarium ini. Ya, glio ini sangat bermanfaat sekali, maka rutinkanlah, sering-seringkanlah berikan natural glio ini, utamanya pada daerah-daerah yang serangan daripada layu fusarium pisang ini yang menyebar kemana-mana, supaya tidak menyebar kemana-mana. Ya, jadi itu teman-teman semua tentang penyakit darah ataupun penyakit Panama ataupun penyakit layu fusarium pada tanaman pisang yang menyebabkan banyak ya petani-petani pisang ataupun barangkali yang memiliki tanaman pisang menjadi kecewa karena tanaman pisangnya terserang oleh layu fusarium dan ini bisa menyebar kemana-mana termasuk kepada tanaman yang dibudidayakan lainnya. Bisa pada tanaman tomat, tanaman cabai, barangkali juga terong, kemudian tanaman tembakau barangkali, ya, kemudian kentang, dan lain sebagainya. Nah, mitra-mitra, sahabat-sahabat aku dimanapun Anda berada, demikian tadi cerita kita tentang penyakit layu fusarium pada tanaman pisang. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalaupun nanti ada pertanyaan, silakan di kolom komentar ataupun mungkin bisa WA ke tempat saya langsung ya kalau mungkin ada pertanyaan ya. Lain waktu, lain kesempatan kita akan ketemu lagi ya, mudah-mudahan di lain tema. Terima kasih ya. Sampai ketemu di lain tema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.